Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar saudara-saudaraku? Saya berdoa saudara-saudara semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan ketika mengklik video ini dan menyaksikannya dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati saudara. Pertanyaannya, apakah satu-satunya cara? Ternyata ada cara lain, dijawab sendiri. Apa cara lain? Gimana? Apa cara lainnya? Lah, barusan dijawab sendiri kan? Lo kurban itu penyaliban lo, Anda nggak ngerti. Tadi katanya Habil, terus apa itu Kain dan gimana? Habil coba, saya tanya, Kain dan Habil itu berkurban nggak? Oke. Ya itu kurban. Dari tadi Anda ngeling nggak sih otaknya? Tadi kan udah dibilang. nggak tahu, Jadi nggak tahu. Saya dengerin enggak. baik-baik, dengerin baik-baik. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia itu dengan cara berkurban. Makanya Yesus itu disebut domba karena dia adalah kurban sejati. Jadi kenapa harus disalibkan? Dengan cara itukah kurban? Iya. Kurban yang dilakukan di zamannya Adam itu dengan apa? Menumpahkan lalu mengenakan kulitnya hewan itu ke tubuhnya Adam. Nah, kurban yang dilakukan Abraham, kurban yang dilakukan Nuh, kurban yang dilakukan semua nabi-nabi itu adalah cara Allah menyelamatkan manusia, mendekatkan manusia dengan Allah. Itulah penyelamatan itu, membuatnya menjadi satu. Jadi sejak dari zaman Adam memang kurban cara menyelamatkan manusia. Memangnya kau Untuk bisa apa? dengan ibadah? Untuk apa? Untuk mendekatkan manusia dengan Allah. Mendekatkan. Iya. Untuk mengorbankan, untuk mendekatkan diri dengan Tuhan harus mengorbankan. Lucu gak bro? Oke. Mana ini? Kalau kamu Nah, bilang kan gitu. gabrul, ini karena kamu kan nggak tahu. Ini kan Ini makanya dekat nih. kurban. Mengorbankan. Oke, sekarang saya tanya Anda, adakah cara lain untuk mendekatkan kamu dengan Allah? Saya tanya. Ibadah jelas. Oke, ibadah apa? Sholat, puasa, zikir. Kurban itu adalah ibadah. Oh, Oke, Terus? sekarang Anda bilang sholat. Sekarang saya tanya, apakah dengan cara sholat jangan Anda kesana dekat dengan dulu. Allah? Ini Sebentar, apakah dengan cara sholat Anda dekat dengan Allah? soal dekat dengan nggak dekat. Ini nggak ada parameternya. Lah, artinya Ada dekat, parameter-parameternya. artinya dekat. Anda benar-benar menyatu dengan Allah. Anda bisa nggak melalui sholat dekat dengan Allah? Pertanyaannya. Karena kamu gini bang, bisa dekat nggak dengan kematiannya? gini bang, karena kalau Anda dekat Allah, Dekat nggak kalian? Gitu oke, pertanyaannya. oke, tahu nggak? Kalau Anda dekat dengan Allah, Anda mungkin nggak mati. Semua manusia itu Berarti Anda nggak dekat dengan ditakdirkan untuk Allah. mati. Ada pertanyaannya. Ada nggak Artinya manusia yang nggak semua manusia itu jauh dari Allah. Kenapa? Karena Ada manusia nggak jauh manusia yang jauh nggak dari mati? Allah, makanya mengalami kematian. Coba kalau Anda dekat dengan Allah, Anda mati nggak? Saya tanya, kalau Anda dekat dengan mati? Allah, Semua yang bernyawa itu pasti berarti mengalami Allahmu Berarti orang mati. Kristen Sebentar, konsekuensinya adalah Allahmu mati. Kenapa saya katakan demikian? Anda mendengarkan dulu. Kenapa saya katakan demikian? Kalau Allahmu hidup, setiap orang yang dekat dengan Allah harusnya dia tetap hidup. Kenapa? Karena Allah adalah sang hidup. Kalau kamu pun sudah dekat dengan Allah tetapi Anda tetap mati, artinya Allahmu tidak berguna. pertanyaannya adakah orang Ini sangat make sense. Kalau Anda dekat orang dengan Kristen yang masih Allah, hidup? sebentar. Kalau Anda Nggak dekat mati-mati, dengan kan, Allah, nggak? kalau ini ya istilah innalillahi wa innalillahi rojiun. Semua yang berasal dari Allah kembali ke Allah. Semua Kalau yang bernyawa kamu pasti kembali ke Allah, artinya kamu tidak mengalami kematian. Ini yang paling make sense. Saya sudah jawab itu. Kenapa Yesus itu harus disalib? Ketika dia disalib, apa yang tertumpah? Itulah kurban. Anda tidak mengerti makna kurban. Makanya saya katakan, ibadah kalian itu hanyalah ibadah hafalan. Kalian bahkan tidak mengerti kenapa Jangan Abraham. Dengarkan, Anda tidak akan mengerti kenapa Abraham sampai mengorbankan anaknya. Minggir. Itu adalah tipologi dari Yesus. mana sih ini? Anda nggak tahu itu apa. Ya, sekarang Tinggal kalau jawab Anda aja. mengatakan, saya sudah menjawab. Jadi adakah cara lain selain dengan penyaliban, selain dengan kurban? Karena kurban itu adalah penyaliban. Adakah cara lain selain itu untuk menyelamatkan manusia, untuk mendekatkan manusia dengan Allah? Tidak ada. Kenapa? Dengan kurbanlah manusia itu didekatkan dengan Allah. Setiap orang yang dekat dengan Allah, dia tidak akan mengalami kematian. Itu makanya jangan kejang-kejang kenapa? Saya nggak kejang, kamu yang kejang. Mute kayak Kalau gitu. Anda tidak kejang, Anda harus mendengarkan penjelasan saya secara komprehensif. Bener. Tapi yang masuk Oke. akal dia kok aku Loh, terima. ini sangat make sense. Anda mau bilang masuk akal? Pertanyaannya ada nggak? Tadi kan aku jawab semua manusia
akan mengalami mati. Berarti orang Kristen ada yang nggak mati. Tunggu, Tunjukkan satu yang nggak saya mati. tanya Anda, kalau Anda mengatakan semua manusia itu mati, apakah Allah menciptakan manusia untuk mematikannya? Ini Dijawab ini dong. mana sebenarnya? Yang Setiap tadi statement Anda harus logis. Apakah menurutmu Allah menghidupkan Anda logis? terus mematikan? Pertanyaannya Logikanya di mana? gitu. Sekarang saya Logiskah tanya. Anda gitu. Loh, Anda dulu. Saya tanya kelogisan Anda. Logis Tadi, nggak di Allah awal, menciptakan manusia? Belum Bang, selesai. saya akan ngikutin narasimu. Kemanapun kamu nggak akan saya begini, kejar. bukan Bang, Anda memang nggak mau menjawab ini? Atau Anda memang nggak mau menjawab ini? Apakah Allah menciptakan manusia lalu Yang mematikannya? Jawab dulu itu. Jawab dulu. Tadi belum clear Ya, itu dari tadi udah saya jelasin. Narasi Anda, karena saya mau membawa logika Anda dengan Anda mengatakan Allah mematikan dan menghidupkan, Allah menghidupkan dan mematikan. Saya tanya Anda, apakah Allahmu memang menciptakan kamu untuk mematikan kamu? Kok mengerikan kali Allahmu? terus Apakah Tuhanmu Allahmu maha menciptakanmu mematikan? untuk apa? Nah, Dijawab terus dulu, kalau kamu belum menjawab. Nanti saya jawab, pasti saya jawab. itu sudah takdir yang pasti untuk Kocak. manusia. Ya kan? Nah, Berarti saya pastikan Allahmu bukan maha pengasih, maha pembunuh. Karena Allahmu menciptakan kamu dengan menakdirkan kamu mati. Allah Kalau yang adik ya- seperti apa seperti itu? Saya pastikan dengan logika Anda sebagai manusia. Dengarkan saya. ini kayak Saya pastikan Anda dengan logika Anda. Mungkin nggak Anda punya anak dengan istri Anda, tapi Anda mengharapkan kematian anak Anda? yang mengharapkan kematian. Mungkin nggak? Jawab dulu. Kapan aku menjawab? Ya dijawab dulu itu. Anda Mungkin bisa nggak? membedakan nggak antara takdir dengan Lari. Mungkin nggak? Kau yang lari. Sekarang saya tanya, ini logika. Ini pakai hati nuranimu, pakai otakmu sebagai manusia. Mungkin nggak kamu punya anak, terus anakmu kamu harapkan untuk mati? Saya rasa setiap manusia tidak mengharapkan anak yang mereka lahirkan itu akan mati. Bagaimana dengan Allahmu? Kenapa Allahmu semenjadikan itu? Tuhan Dia aja menciptakan, tetapi dia mematikan. Tuhan aja mati. Gimana tuh ceritanya? Tuhan saya hidup. Siapa yang mau membunuh? Tunggu, jangan lari. Ya, kamu Tuhan aja, siapa? kamu sudah menolak logikamu. Kamu aja tadi bilang, siapa yang mengharapkan anaknya mati? Lalu bagaimana dengan Allahmu? Gak tahu. Allahmu lebih saya katakan, saya tahu dia mau mulai lari. Saya menjelaskan kurban dari zamannya Adam. Ya, coba kamu pikir dengan logika kamu. Makanya saya bilang, jawaban saya itu yang paling logis. Adakah cara lain selain kurban? Makanya tadi saya tanya ke Tuhanmu, kamu tidak sanggup menjawabnya. Dengan cara apa Allah menyelamatkan kalian? Itu, saya mau ke situ, tapi kamu lari-lari berputar. Saya mau nendang kamu di situ. Skakmat kau mati di situ. Bagaimana cara Allah menyelamatkan kau? Saya tidak yakin dia bisa menyelamatkan kalian. Tidak ada daya dan upaya dia untuk menyelamatkan kalian satupun. Tetapi kalian dituntut untuk mengerjakan keselamatan itu dengan sendirinya. Coba kalian pikirkan. Kalian punya anak aja kalian tidak mau anak kalian mati. Tetapi bagaimana Tuhan yang maha kasih? Yang maha, yang kasihnya tidak terukur, menciptakan kamu untuk mematikan kamu. Pakai otakmu. Saya katakan itu adalah Allah yang membunuh. Itu udah jelas. Ya, tapi kamu mau mulai ngeyel. Saya mau tahu gimana cara Allahmu menyelamatkan kau. Silakan naik lagi. Kalau kamu memang mau diskusi sama saya mau tahu cara Allahmu bekerja seperti apa. Ada sumur, orangnya tenggelam semua, sumurnya dalam sekali. Diturunin tutorial. Nih, pakai sendiri tuh. Lu selamatin diri lu sendiri dengan amal ibadah kau. Apakah seperti itu cara Tuhanmu? Hah? Seperti itu caranya? Saya tahu itu jawaban itu. Dengan menurunkan kitab. Terus dia nggak ngapain? Ngapain dia? Ocang-ocang kaki. Itu bukan Tuhan. Tidak ada cara lain selain kurban. Makanya tadi saya bilang, Adam, Nuh, Abraham, Daud, atau Musa dulu, atau Daud dulu, sampai kepada Yesus, itu ngeling. Dilakukan apa? Kurban. Makanya saya bilang, Kristus itu adalah kurban sempurna, penggenapan dari kurban-kurban dari zaman Adam. Karena yang setara dengan dosa manusia,
maka kurbannya haruslah manusia. Makanya kenapa dia harus mengambil rupa manusia? Supaya dalam kemanusiaannya dia menjadi kurban yang setara bagi manusia. Kambing itu nggak setara sama kita. Makanya itu hanya bayang, sifatnya sementara dan tiap tahun itu akan diulang. Ini tertulis di dalam Alkitab yang saya jelaskan. Tetapi apakah kalian bisa mengerti makna kurban? Saya rasa kalian tidak tahu definisi kurban. Kalian tidak pernah tahu apa maksud Abraham sampai mengorbankan anaknya. Makanya saya bilang, kenapa coba? Kenapa harus ada kurban manusia? Ya sekaligus ini nampar juga Yahudi ya. Di mana di perjanjian lama ada kurban manusia? Ishak itu kurban manusia. Jadi kalian ini tidak mengerti makna kurban. Kalian kurban potong-potong daging untuk apa? Untuk disate. Ya, kalian nggak ngerti nih. Andai kalian mengerti, dengan Anda ketawa-ketawa seperti itu, Anda satu pertanyaan saja pun tidak sanggup jawab dari tadi. Gimana cara Allahmu menyelamatkan manusia? Anda nggak bisa jawab. Yang kedua, apa makna kurban pun kau tidak tahu. Yang ketiga, sanggup nggak kau sebagai manusia menginginkan anakmu meninggoy? Gak sanggup. Tuakbir. Jadi kalian itu yang gak make sense sebenarnya. Yang paling gak logis itu adalah kalian. Gimana cara Allah mau menyelamatkan kau? Sampai detik ini gak ada yang bisa jawab itu. Kalau ada yang bisa ngejawab bagaimana cara Allah menyelamatkan manusia, kasih tahu saya. Itu amal perbuatan, coy. Berarti bukan Allah bukan yang ngerjakan? Berarti yang menyelamatkan diri kamu, bukan Allahmu. Yang saya tanya, cara Allah mau menyelamatkan kau. Amal perbuatanmu itu yang mengerjakannya kamu, bukan Allahmu. Nih, malu dong. Kutil. Nih, dijawab dulu. Dengarkan pertanyaan saya. Bagaimana cara Allah mau menyelamatkan kamu? Bukan saya tanya caramu menyelamatkan dirimu. Saya tanya Allahmu kerjanya apa? Jawab itu. Lu mute lu, gua belum kelar ngomong lu mute. Ntar lu, gua ngomong dulu. Nih, tadi lu nanyain cara kan? Halo. Iya, gue denger. Kedengeran nggak? Silakan. Gua denger kagak? Halo. Iya, ada. Bilang halo sekali lagi pura-pura lo. Kagak. Gua denger suara lu. Nggak usah tunjukkan muka lo nggak asik. Emang muka lo bagus banget, udah gelap lagi. Langsung dijawab. Gimana cara Allah menyelamatkan kamu? Kalau Allah menyelamatkan umatnya ya udah sesuai sama instruksinya dia gitu loh. Kalau lu ngejalanin instruksinya apa instruksinya? Iya, sholat, amal, ibadah. Sekarang saya tanya, sholat, amal, ibadah itu yang ngerjain siapa? Lah manusia itu sendiri. Nah, berarti bukan Allah lagi yang mengerjakan. Segala sesuatunya itu ada pertanggungjawabannya. Bro, yang namanya mengerjakan itu dia. Pertanyaan saya, bagaimana cara Allahmu? Gimana cara kerja dia menyelamatkan kalian? Bukan kalian. Dengerin pertanyaan saya. Pahami pertanyaan saya. Gimana cara dia menyelamatkan? Artinya dia dong. Bukan elu. Pahami pertanyaan gua. Logika sehat aja kagak nyampe. Ya ini logika. Coba sekarang logika sehat deh, logika sehat. Cara lu nyelamatin ayam yang lagi mau ditabrak. Gimana caranya? Nurunin ayat. Potong. Ya, manggil tetangga. Saya tanya, cara lu nyelamatin. Lu dateng kan? Lu ambil kan? Itu kan caranya kan? Bener nggak? Logika nih. Bener kagak? Lu nyelamatin ayam yang mau ketabrak gimana? Lu lari ke situ kan? Lu tangkep dia dulu, lu ambil dia kan? Itu cara menyelamatkan. Sekarang saya tanya ke Allahmu, gimana cara Allahmu? Gimana cara Allah menyelamatkanmu? Iya, biar apa? Sekarang lu tinggal bilang aja, jawab gini sesuai dengan Quranmu. Lu kasih buku ke ayam, gini caranya. Lu pertama-tama lari dari situ, gitu kan? Lu mau ngasih tahu gitu caranya kan? Lu mau bilang gitu kan?
Ayam, lu harus jalan sendiri ayam, minggir ke sini itu pasti jawabannya. Itu namanya bukan lu nyelamatin. Itu ayam itu sendiri yang nyelamatin. Sekarang gua tanya ke lu, cara Allah lu menyelamatin lu gimana? Jawab. Jawab. Itu gua jawab, boy. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Iya, Masih itu tadi. tutorial. Jadi cara nyelamatin ayam yang mau ketabrak adalah ayam. Nih, gua kasih instruksi. Nih ambil. Lu baca ayam. Terus lu kerjain, lu jalan sendiri. Itu bukan nyelamatin. Artinya, lu nyelamatin ayam nggak dengan cara seperti itu? Enggak. Bukan gitu cara nyelamatin, bro. Secara logika, nyelamatin itu lu. Lu jalan sendiri dengan tangan lu. Hah? Ini pakai logika nih. Kurang logika nggak 2.300 orang di sini? Ngasih tutorial. Anjir. Itu tadi gue bilang, ada sekelompok manusia masuk ke dalam sumur yang dalam. Cara nyelamatinnya gimana? Kasih buku tutorial. Gimana caranya, nak? Ya, mau manusia-manusia yang di dalam sumur, ya. Caranya, angkat tangan lu gini, terus mulai berenang. Panjat terus ke atas. Itu nyelamatin. Nyelamatin itu. Saya tanya, untuk orang 2.300 yang di sini, mikir. Pakai logika. Itu caranya. Hah? Selamat nggak kira-kira orang yang masuk di dalam sumur yang banyak itu? Yang dalam itu. Selamat nggak? Gue nggak yakin selamat. Harus ada tangan, harus ada orang yang datang ke sana menggapai kamu. Itu cara Tuhan saya. Seperti ayam tadi yang mau ketabrak. Gitu cara Tuhan saya. Datang ke situ, ambil. Itu menyelamatkan. Kalian pernah nonton sinetron-sinetron atau film-film di bule-bule sana nggak? Rescue-rescue-nya itu seperti apa? Atau Baywatch? Hah, pernah nonton Baywatch? Cowok-cowok kekar yang di pantai ada orang tenggelam. Dia datang, cuy. Bukan ngasih, nih buku nih tutorial. Gaskan. Baca. Gimana caranya? Pandai-pandai lu. Ngotak nggak? Ngotak. Kalian aja. Ada nggak cara lain selain kurban? Nggak ada. Saya katakan nggak ada. Itu yang paling logis. Harus datang sendiri mengalahkan kelemahan-kelemahan manusia itu. Apa kelemahan manusia itu? Iblis, dosa, maut, kematian, iblis, dosa itu. Itulah yang dikalahkan Yesus. Dengan jalan demikian, maka manusia itu didekatkan lagi dengan Allah. Makanya saya bilang, kenapa harus didekatkan? Kalau manusia dekat dengan Allah, manusia itu tidak akan mati. Karena Allah adalah hidup. Maka setiap orang yang ada di dalam Allah itu hidup. Karena Allah itu sumber hidup. Bayangkan, tanah itu adalah sumber hidup dari tumbuhan. Bisa nggak kalau kamu tidak masuk ke dalam tanah itu? Tumbuhan itu tidak masuk ke dalam tanah itu. Bisa nggak dia hidup? Gak bisa. Caranya seperti itu. Harus masuk ke dalam sang sumber hidup itu. Itulah yang dinamakan karat atau karim. Kok kalian gak logis? Ini sangat-sangat logis. Inilah cara Allah dari zaman Adam, zamannya Nuh, zamannya Abraham, zamannya Musa, zamannya Daud, sampai digenapi di zamannya Yesus. Berkesinambungan, ada benang merahnya. Lu kalau kalian itu apa? Gak ngerti makna ibadah. Nah, naik Hasan. Logiskah Tuhan digantung? Naik Hasan. Baiklah saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita telah menyaksikan video ini dan kiranya saudara-saudara semuanya terbangun dan termotivasi serta mendapatkan pengetahuan lewat apapun yang telah kita saksikan. Dan terima kasih banyak kalau sampai akhir daripada video ini saudara tetap menyaksikan. Dan terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.